Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Nanang Suwanda dengan NIM 1737014, di mana saya di sini akan mempresentasikan hasil sebuah aplikasi yang kami buat dari kelompok 8, yakni tentang kuis. Di mana aplikasi ini kami buat di sebuah situs atau web yang bernama MIP Apps Inventor. Untuk desainnya di sini, yang pertama saya beri screen satu, ini belum saya ubah ya. Kita memerlukan komponen, yakni adalah horizontal arrangement, itu ada 3, sebuah baru kemudian label, kemudian untuk picture image, dan terakhir adalah untuk clock, yaitu waktunya. Untuk screen satu ini berfungsi untuk sebagai opening saja ya, dimana semua di sini hanya digunakan untuk pembukaan aplikasi saja. Kemudian kita lihat desainnya. Horizontal satu ini saya beri label ini tentang tulisan selamat datang. Selamat datang, dimana saya di sini membuat horizontal ini height-nya itu otomatis, sedangkan untuk lebar atau width-nya itu saya buat fill. Saya tidak memberikan image ataupun background di sini. Untuk yang kedua, horizontal kedua ini saya memberikan height-nya itu fill parents dan width-nya pun fill parents. Dengan menggunakan image juga saya tidak memberikan background lagi, namun saya memberikan background untuk kita buat nanti sebagai tampilan awal, yaitu image. Di sini baru saya membuat dengan ukuran 20 pixel untuk height-nya dan weight-nya 20 pixel. Untuk vektornya ini seperti kita lihat, saya memberikan logo. Untuk horizontal ketiganya ini saya berikan sama seperti di atas, namun untuk penempatannya saya memberikan di bawah. Dan ukurannya height otomatis dan weight-nya itu fill parents. Dan memberikan label dengan tulisan ini adalah kuis pintar. Sementara untuk waktunya ini adalah kita gunakan tanpa mencentang theme always fire-nya dan theme enable-nya, kita tidak menggunakan itu, tapi kita beri waktu intervalnya bisa kita ubah menjadi 100 ataupun 1000, itu terserah kita ya, bagaimana yang kita mau. Untuk bloknya jaringan. Nah, untuk bloknya kita pertama membuat tentang inisialis globalnya yang kita beri nama itu detik, yaitu berfungsi untuk kita menggunakan waktu ya pada clock yang tadi yang didesain. Jadi kita beri detiknya itu kita mulai dari 1 ataupun kita mulai dari 0 ya. Ini 0, kita bisa ubah juga dari detik 1, detik 2, itu terserah kita. Ini dapat kita ubah, mau dari 1, 2, 3 pun bisa dirubah ya. Dimana kita beri bloknya ini, kita setting ini untuk clocknya ini, dimana waktunya ini kita atur. Jika global detik ini nih yang di atas ini, jika global detik itu ditambah 1, ini bertujuan untuk apa? Untuk mengubah gambar pada ini, pada horizontal 2 arrangement ini. Itu apabila detik pertama, jika detik sama dengan 1, ya kan, jadi setiap detiknya itu kita tambah 1. Jika detiknya sama dengan 1, maka akan kita atur untuk gambar tadi itu by height-nya maupun weight-nya itu ukurannya berapa. Di sini saya gunakan 60 dan weight-nya 60. Itu adalah ukuran pixelnya, dimana ukuran pixel di awal tadi kita buat di sini untuk image itu hanya 20 pixel. Nanti dia akan membesar secara otomatis menjadi 60. Dan untuk keduanya pun, jika nanti 2 detik itu akan menambah menjadi 120, dan isinya pun kita bisa isi dengan yang lainnya juga. Baik 120 itu bagaimana kita sih untuk ini optionnya itu gimana ya, fleksibel. Bagaimana yang mau dibuatnya aja itu terserah kita ya. Dan untuk ukuran waktunya ini kita bisa
tambah sendiri mau sampai 3 detik, mau sampai 4 detik. Dan karena kita tadi setnya untuk waktunya itu tadi kita enable-nya itu tidak kita checklist, maka kita buat false. Oke. Dan setelah penghitungan waktu ini berhasil ataupun selesai sampai 2 detik ini, maka akan membuka screen yang bernama menu. Dan sedangkan untuk pembukaan screen satunya ini, maka kita akan langsung mengaktifkan clock ini waktunya ini kita aktifkan. Oke. Dan setelah kita mengaktifkan selama 2 detik, dia akan membuka screen ataupun desain yang kita beri nama menu tadi ya. Ini seperti ini. Di sini saya pun tidak memberikan background atau apapun yang sejenisnya, tidak saya berikan. Namun kita dapat mengubahnya ya. Kita di sini di screen menu ini terdapat 2 horizontal arrangement seperti ini, yang dimana di atasnya itu saya beri horizontal dengan satu label untuk kuis pintarnya saja, dimana backgroundnya saya berikan non atau tidak ada background di sini seperti dilihat ya. Sama seperti sebelumnya, saya menggunakan height-nya otomatis dan weight-nya saya buat fill parents biar dia sesuai dengan ukuran layar kita ya. Untuk penempatannya, dimana kita penempatan label ini saya berikan untuk di tengah-tengah semuanya, biar seperti yang dilihat di tampilan sini ya. Untuk horizontal kedua itu saya berikan sama, semua di tengah. Tujuannya apa? Biar untuk tabel arrangement ini, yang dimana saya mempunyai 1 kolom dan 3 rounds ya. Yang 3 rounds ini, kolom pertama itu ada 3 rounds. Rounds pertama itu ada play, baru rounds kedua ada tentang aplikasi, dan ketiga tentang pembuat aplikasinya. Di sini saya menempatkan 3 button untuk tabel arrangement ini ya, dan fungsinya bisa kita lihat nanti di blocks. Sementara untuk yang keempat ini saya tidak memberikan, sebenarnya ini adalah opsi mau pakai horizontal arrangement ataupun tidak, itu adalah opsi. Namun untuk button keempat ini saya melangsungkan saja dengan ukuran height-nya otomatis, namun weight-nya itu secara fill parents. Oke. Dan button 4 ini kita beri nama untuk exit atau keluar dari aplikasi. Untuk bloknya ini hanya berfungsi untuk menampilkan apa saja yang kita buat di button sini. Untuk menu ini ya, dimana button 1 itu button play, kita buka untuk apabila kita klik nanti akan membuka menu quiz yang pertama. Dan button kedua itu adalah button tentang aplikasi, yang ini tentang aplikasi. Dan button ketiga itu tentang pembuat aplikasi, dan terakhir adalah untuk keluar. Nih, seperti ini. Apabila kita klik button 1, maka kita akan menampilkan quiz. Nah, ini adalah blok untuk kuisnya, dan ini adalah desainnya. Untuk desainnya saya di sini membuat 2 vertical arrangement, di mana vertical arrangement yang pertama itu bertujuan untuk menampilkan teks pada aplikasi atau kuis kita ini ya, untuk pertanyaan-pertanyaannya. Yang arrangement kedua ini digunakan untuk pengisian jawaban seperti A, B, C, D-nya seperti itu. Dan kita di sini dalam vertikal ini kita menaruhkan horizontal arrangement lagi. Ini di sini adalah untuk peletakannya, peletakan soal-soal yang kita mau berikan nantinya di blog, oke? Dan label itu adalah untuk pemunculan soal-soalnya. Di dalam vertical arrangement yang kedua ini kita membuat ataupun menggunakan horizontal arrangement 2 buah ataupun 2 horizontal arrangement, dengan di masing-masing arrangementnya memiliki 2 button dan 1 label. Button pertama itu adalah bersimbol untuk A, button kedua ini untuk B ataupun C. Ini optionnya aja ya untuk ini. Ini button A, button B ini option kita. Yang penting sedangkan untuk label ini berfungsi untuk sebagai spasinya saja. Spasi di antara button 1 dan button 2 ini. Sedangkan untuk pengaturan di horizontal arrangement ini kita menggunakan fill parents ya, oke? Dan untuk yang keduanya, horizontal arrangement-nya pun kedua sama, mempunyai 2 button dan 1 label. Fungsi kedua button ataupun masing-masing button di horizontal arrangement yang kedua ini itu sama seperti horizontal arrangement pertama dalam vertical arrangement kedua ini.
berfungsi untuk mengklik A, B, C, D-nya seperti itu ya. Dalam kuis kita ini untuk blok kecilkan terlebih dahulu. Untuk bloknya kita di sini menggunakan 1 2 3 4 Oke, berarti total ada 6 inisialisis global. Dimana yang pertama itu adalah kita buat untuk soal. Ini berfungsi untuk menampilkan di label horizontal pertama tadi, yang ini, yang di vertical arrangement pertama. Kita dapat mengisi soal di sini sesuai opsi saja apa yang mau kita buat. Di sini saya membuat inisialisis globalnya itu tentang soal ini. Kita membuat listnya itu ada 4. Namun kita bisa menambahkan lagi listnya itu di pengaturan ini ya. Nah, kita dapat menambah lagi di sini. Kita perbesar lagi. Kita dapat memasukkan list berikutnya di sini. Itu sesuai teman-teman semua atau yang akan kami buat lagi nanti. Dan begitu juga A, B, C, D, dan untuk jawabannya juga kita seperti itu. Kita menggunakan inisialisis global juga ya. Kita buat apa listnya. Ini semuanya sama cara pembuatannya. Untuk penampilan kuis ini, kita langsung nanti akan menampilkan dimana kita membuat peraturan untuk langsung memanggil soal yang kita buat ini. Langsung kita panggil itu dengan cara pemanggilan panggil soal. Dimana panggil soal ini kita buat dalam sebuah prosedur seperti ini. Dibuat prosedur, yaitu prosedurnya kita beri nama dengan panggil soal. Kita set pada panggil soal ini untuk label 1 yang akan kita tampilkan itu adalah teks, dimana pemilihan teksnya itu dapat kita ambil dari satu list set global. Dan untuk global index, ini global index kenapa kita mulai dari pertama? Karena setiap dari set global ini, mau soal, mau A, B, C, D, dan jawabannya ini, kita mulai dari indeks yang pertama. Untuk itu, set global untuk soalnya, maka set global untuk indeksnya. Apabila kita nanti menampilkan soal yang pertama, maka indeksnya pun akan yang menjadi yang pertama. Oke. Untuk set button 1, button 2, button 3, button 4, kita set menjadi set button 1 ini kita buat menjadi A. Set button 2 menjadi B, set button 3 menjadi C, namun dengan indeks yang sama. Jadi setiap kita membuka soal, maka indeks yang akan ditampilkan itu semua indeksnya itu menjadi 1, dan jawabannya itu akan menyesuaikan dengan indeks yang ada di A, B, C, D-nya ini. Dan untuk jawaban yang akan ditampilkan pun akan mengikuti indeks yang pertama. Untuk skor, kita membuat inisialisasi global untuk skor. Gimana kita buat inisialisasi global untuk skornya itu kita mulai dari 0. Dan semua skor nanti akan diakumulasikan. Itu kita mulai dari 0. Mau kita jumlahkan berapa nanti tergantung dengan soal apabila jawaban benar. Di sini saya akan membuat tentang untuk kliknya, untuk klik pada setiap button seperti button 1 ini contoh. Ini kan tadi kita buat A, button 2 ini kita buat B, button 3 ini C, button 4 ini D. Untuk button yang pertama itu button A, di sini jika kita menggunakan itu tentang prosedur juga. Pertama kita buat tentang kontrol. Kita buat kontrol yaitu tentang jika, oke. Jika yang kita tampilkan pertama untuk button A ini itu adalah jawaban yang untuk A, maka indeksnya pun akan memberikan indeks yang A, di mana indeks yang A itu dimulai dari angka 1. Untuk yang global keduanya pun seperti itu. Apabila untuk skornya, set global skornya itu nanti dimulai apabila jawaban dari skor A ini memang benar-benar A, maka akan ditambahkan dengan poin 10. Ini kita bisa tambah menjadi 20, bisa tambah menjadi 30, 100, itu adalah opsional. Namun jika nanti jawaban A ini adalah salah, maka untuk globalnya nanti kita kurangi 0. Karena kita dimulai dari 0, kita tidak mungkin kita kurangi lebih dari 10, itu opsional juga. Namun di sini saya membuat menjadi 0. Kita tidak tambahkan angka di sana. Dimana jika set global indeksnya itu sama dengan 4. 4 itu apa? 4 itu adalah jumlah soal yang kita buat ini. 1, 2, 3, 4. Itu tergantung soal yang kita buat nanti ya. Jadi set global indeksnya ini
Ini get global indexnya ini. Mengapa ada 4? Karena soalnya ada 4. Namun apabila kita tambah satu lagi menjadi 5, kita tambah satu lagi menjadi 6, dan begitu seterusnya. Dan ini akan menampilkan nanti untuk A ini akan ditampilkan dalam sebuah screen yang bernama hasil. Untuk global score-nya itu akan ditampilkan apabila benar akan ditambah 10, apabila salah dikurangi 0. Dan ini karena dimulai dari soal yang pertama, maka setiap soal dari global indexnya ini, yang setiap soal ini akan ditambahkan 1 pada setelah kita mengklik setiap buttonnya yang ada di sini, maka akan memanggil soal berikutnya yang ada di panggil soal. Dan setiap button ini fungsinya sama, hanya saja kita ubah dari pengunciannya itu. Untuk button 2 kita buat B tadi, untuk A itu kita buat untuk button 1, untuk B itu kita buat untuk button 2, dan begitu seterusnya, mau C ataupun dengan D. Namun dengan menggunakan sistem dan pengodingan yang sama ya, seperti ini. Untuk desain ketiga, untuk selanjutnya itu setelah kita memberi jawaban, kita akan melihat hasilnya seperti ini. Untuk hasil saya memberikan tentang 2 horizontal arrangement dan 1 tabel arrangementnya, dimana 1 tabel arrangement ini memiliki 3 button. Seperti biasanya, horizontal arrangement ini yang pertama itu diberikan label, dimana label di sini akan memberikan hasil dari jawaban-jawaban yang kita tadi. Seperti apabila benar semua, jawaban kita ada 4, maka akan menghasilkan total skor menjadi 40. Namun ada kurang 1 mungkin 30, dan begitu seterusnya. Itu tergantung dengan kuis yang kita lakukan. Untuk button-button ini ada 3. Ini tentang menu home, itu kembali ke awal. Soal sebelumnya itu kita kembali lagi ke kuis, dan soal essay ini adalah kuis yang baru yang kita buat dalam essay. Dimana untuk bloknya sama seperti yang kedua. Namun untuk hasil ini, apabila kita telah mengklik hasil dari kuis tadi, setelah kita menjawab semua pertanyaan, akan ditampilkan dalam menu hasil ini ya. Menu hasil ini akan langsung tampil, dimana label yang pertama tadi yang ini, label yang ini pada horizontal ini akan langsung menampilkan skor ataupun nilai dari jawaban kita tadi. Seperti ini. Ini akan langsung ditampilkan pada hasil ini ya. Dimana kita memberikan fungsi berikutnya pada button 1, button 2, button 3, button 1 kembali ke menu, button kedua kembali ke kuis yang tadi, sedangkan button 3 itu kita membuat kuis berikutnya ataupun kuis essay ini. Dimana untuk kuis essay, Oke, untuk hasilnya seperti ini. Coba kita lihat. Untuk essay, saya di sini menggunakan image, label, 2 horizontal arrangement, 3 horizontal arrangement, dan beberapa button. Namun di sini saya akan tambahkan di horizontal arrangement. Yang pertama itu tentang text box ya. Ini text box, dimana sini kita akan memberikan atau mengisi jawaban soal-soal yang kita berikan di sini, yang di label 1 ini. Kita buat di atas. Dan button ini fungsi-fungsinya seperti button 1 untuk jawab, button 2 untuk berikutnya ataupun soal berikutnya. Dan label ini berfungsi untuk menampilkan jawaban, apakah jawaban yang kita klik di button 1 ini atau jawab ini itu apa benar atau salah. Sementara untuk button ketiga itu kita beri horizontal arrangement juga, itu untuk menu kembali ke menu. Apabila kita klik, kita akan kembali ke menu. Untuk bloknya dapat kita lihat di sini. Kita memasukkan inisialisasi global index lagi, di mana inisialisasi global index itu dimulai dari angka 1. Maka setiap soal di sini seperti yang sebelumnya, masing-masing ini kita beri sini 1, 2, 3. Di sini ada 3 soal. Maka untuk jawabannya kita dapat kunci juga, di mana apabila tidak sesuai dengan ini maka akan salah. Jadi untuk jawabannya itu inisialisasi globalnya kita buat 3 juga. Untuk fungsi-fungsinya yang bernama, dimana button 1 ini itu akan menghasilkan jawaban
untuk pertanyaan tadi. Apabila jawabannya betul akan ditampilkan jawaban benar, dan apabila salah maka akan menampilkan jawaban salah. Dimana penampilan jawaban benar atau salah ini akan ditampilkan di label ketiga. Label ketiga itu merupakan ini di bawah fungsi ini. Jawaban dan berikutnya ini di bawah nih. Oke. Jadi untuk kuis yang kedua ini, apabila kita klik di hasil tadi, di screen hasil, apabila kita klik yang kuis SI maka akan langsung menampilkan sebagai berikut dengan label ketiganya itu 0 karena kita belum ada mengisi jawaban, itu maka kosong saja ya. Dia akan langsung menampilkan dimana set label 1 itu langsung membuka pertanyaan untuk global 1, soalnya itu tentang indeks juga untuk yang pertama, jadi sesuai dengan yang kita buat di menu kuis yang sebelumnya. Oke. Namun bedanya di sini kita akan menampilkan jawaban tidak menggunakan ABCD namun menggunakan jawaban esai. Apabila benar, maka sesuai dengan yang perintah yang di sini kita buat untuk jawaban, maka akan menampilkan jawaban benar. Namun untuk button kedua ini apabila kita klik nanti akan muncul pertanyaan berikutnya atau soal berikutnya, di mana kita buat untuk set global indexnya kita tambah 1. Setelah kita menampilkan untuk di kuis ini kita membuka langsung menampilkan set global 1, maka apabila kita mengklik button kedua ini ataupun button selanjutnya itu akan menambah 1 indeksnya, berarti pertanyaannya yang itu akan muncul adalah Kepenuhan Barat merupakan desa dari kecamatan, itu akan menampilkan indeks yang kedua. Begitu juga apabila kita buat selanjutnya yang ketiga itu akan memunculkan yang ketiga, namun apabila kita melanjutkan lagi yang pertama berarti itu akan kembali ke pertanyaan berikutnya, itu ke pertama. Untuk penampilannya pun sama seperti yang fungsi ini. Jika global index itu besar sama dengan panjang soal, itu panjang soal itu di mana kita akan mengulangi lagi. Apabila kita pencet next maka akan mengulangi lagi dari 1 sampai 3 ini, dimana pemulaiannya kita globalnya itu kita mulai dari yang pertama. Apabila kita klik next lagi kan kedua, klik next lagi ketiga, dan apabila klik next lagi akan mengulangi ke posisi pertama. Dengan set globalnya itu sesuaikan dengan labelnya. Label yang pertama itu akan menampilkan soal, dimana soalnya itu sesuai dengan kita indekskan di sini, menampilkannya itu akan sesuai pertanyaan yang di soal ini. Untuk label yang ketiganya itu ataupun penentuan jawaban benar atau salah itu akan dikosongkan. Sementara untuk button 3 itu button untuk kembali ke menu itu akan mengembalikan kita ke menu. Oke. Untuk tentang di sini kita buat tentang itu memberi komponennya itu ada horizontal arrangement, mempunyai di dalam itu ada tabel arrangement ini sesuai opsional saja apa yang mau dibuat ini. Namun untuk di dalam tabel arrangement ini kita mempunyai beberapa labelnya itu ada beberapa jenis sesuai dengan yang diinginkan saja. Untuk horizontal arrangement ini dapat kita atur dengan keinginan kita, mau di top, mau di center, itu sesuai dengan apa yang kita inginkan saja ya. Dengan pengaturan itu high fill dan weight-nya itu fill. Kenapa kita buat ini? Untuk tentang ini kita buat layar penuh semuanya, jadi kita dapat mengetahui apa sih tujuan tentang pembuatan aplikasi ini. Oke. Dan untuk button horizontal yang kedua ini, yang kedua ini itu untuk button 1 itu kembali ke menu, dan untuk bloknya itu hanya untuk menampilkan 1 button saja, itu kembali ke menu. Oke. Dan untuk pembuat aplikasi, itu pembuat aplikasinya di sini kami ada 4 orang. Namun saya akan, karena tempatnya ini sama, mungkin saya akan menampilkan 1 saja. Ini saya urutkan menjadi dalam sebuah update saja, dari mulai dari D, nanti pembuat kedua, pembuat ketiga, dan seterusnya. Ini sesuai opsional saja. Namun di sini saya membuat horizontal arrangement-nya itu ada 3, dimana dengan 1 label. Di horizontal arrangement 1 dan horizontal arrangement 2 itu menggunakan tabel arrangement, dimana di sini mempunyai 1 kolom dan 2 label. 1 kolom ini ada 2 row, dimana 2 row ini ada punya 2 label. Oke. Horizontal ketiga pun seperti itu. Namun bedanya di horizontal ketiga kita menggunakan 2 kolom dengan 1 row. Di dalam 2 kolom ini ada 1 button
itu kita isi menu, halaman menu untuk kembali ke menu, dan selanjutnya ini untuk ke pembuat yang kedua. Oke. Untuk penampilannya mungkin seperti ini, saya tidak memberikan banyak background atau apapun itu. Baiklah, mungkin ini adalah aplikasi yang kami buat. Kita akan save terlebih dahulu. Untuk itu nanti akan saya berikan video tentang bagaimana sih aplikasi ini berjalan dalam sebuah aplikasi Android. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.